Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hukum pidana 2 tentang kejahatan terhadap harta benda. Perkenalkan, nama saya Munada Syaida dengan NIM 463 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dewianti dengan NIM 467. Next. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda bisa disebut juga dengan kejahatan terhadap harta kekayaan sendiri. Kejahatan terhadap harta kekayaan sendiri diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atau benda milik orang lain, merugikan orang yang berpiutang sebagai orang yang berpiutang berbuat sesuatu terhadap kekayaan diri sendiri dengan merugikan si berpiutang. Next. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pencurian atau diefstal. Pencurian itu sendiri yakni mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Menurut KUHP, delik pencurian dibedakan atas 5 macam. Yang pertama yaitu delik pencurian dalam bentuk pokok, yang unsur memberatkan, yang ketiga delik pencurian ringan, yang keempat delik pencurian dengan kekerasan, dan yang terakhir yang kelima delik pencurian dalam keluarga. Next. Delik pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif itu sendiri barang siapa yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana biasa diartikan barang siapa dalam artian manusia. Karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencurian merupakan suatu Freiheitsstraf, yakni suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku. Dan pidana denda merupakan suatu Vermögensstraf, yakni pidana yang bertujuan untuk mengurangi harta kekayaan pelaku. Freiheitsstraf dan Vermögensstraf hanya bisa ditimpakan kepada manusia, karena yang dapat dikurangi harta kekayaan sebagai suatu pidana ini bukan hanya manusia saja. Maka ada yang mengartikan barang siapa atau HIJ itu sendiri yang disebut tadi manusia atau suatu badan hukum. Yang kedua, dari poin kedua dari pencurian yaitu suatu benda atau enik. Artinya ada benda yang diambil pelaku, adapun yang dimaksud dengan benda itu harus berharga dan bernilai bagi korban. Barang siapa yang diambil itu tidak terbatas mutlak milik orang lain, tetapi juga sebagian dimiliki sendiri, yaitu apabila suatu harta warisan yang belum dibeli merupakan juga ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Yang ketiga, sebagai seluruhnya kepunyaan orang lain atau that geheel of gesetzlich an and under top court. Artinya, barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Jika barang itu barang temuan maka tidak termasuk pencurian. Next. Unsur subjektif. Dalam pasal 365, maksud menguasai barang berarti untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai milik barang pribadinya. Wirjono mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu. Dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum. Mr. R. Tresna merumuskannya sebagai berikut. Pertama, bahwa yang mengambil itu bermaksud untuk memiliki barang tersebut. Artinya, terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya. Kedua, bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak. Artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain. Yang ketiga, yang mengambil itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa hak. Tindakan pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP. Pencurian dalam tindakan pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok. Akan tetapi, pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum pada pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku. Sehingga
Ancaman pidananya lebih berat dari pidana pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Adapun yang termasuk pencurian tersebut adalah sebagai berikut. A. Pencurian ternak. B. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang. Delik pencurian ringan yang diatur pada pasal 36 KUHP yang berbunyi perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir kelima apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25.025, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp250. Tentang nilai benda yang dicuri, itu semula ditetapkan tidak lebih Rp25. Bahwa yang dimaksud pencurian ringan itu dapat berupa pertama, tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Yang kedua, tindak pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Pencurian dengan unsur kekerasan ini termasuk suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan, yaitu yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Kemudian pasal 366 menjelaskan mengenai hukum pidana pencurian yang tercantum pada pasal 362, 363, dan 364. Delik pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP. Menurut pasal 367 ayat 2 KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari pasal 362, 364, dan 365 adalah suami atau istri dari si korban, dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, atau keluarga sedara semenda, boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian. Aduan pada pencurian dalam keluarga ini termasuk delik aduan relatif, yaitu kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan. Apabila suami istri itu tidak dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, maka menurut ayat 1 pasal 367 KUHP sama sekali tidak boleh dilakukan penuntutan. Next. 2. Masuk poin kedua, yaitu penggelapan barang atau verduistering, yang artinya memiliki barang bukan haknya yang sudah ada di tangannya. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam pasal 362. Hanya saja pada pencurian batang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya. Sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku, tidak dengan jalan kejahatan. Next. Menurut KUHP, tindak pidana penggelapan dibedakan atas 5 macam, yaitu yang pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, tindak pidana penggelapan ringan, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan, tindak pidana penggelapan oleh wali, dan lain-lain. Yang terakhir, tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Next. Next. Masuk poin ketiga, yaitu pemerasan. Bentuk pokoknya ayat 1, unsur objektif, yaitu memaksa seseorang dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang kedua, untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang itu atau orang lain. Yang tiga, untuk membuat suatu pinjaman atau piutang. Yang kedua ada unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, pidana penjara maksimal 9 tahun untuk pemerasan. Next. Selanjutnya, diperberat di ayat 2 sesuai pasal 365, diancam pidana penjara maksimal 12 tahun jika dilakukan mamal di rumah, jalan umum atau KA, dilakukan 2 orang atau lebih bersekutu, jika upaya merusak atau memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu atau memakai jabatan palsu, mengakibatkan luka berat,
diancam maksimal 15 tahun penjara jika mengakibatkan matinya orang, pidana mati atau seumur hidup maksimal 20 tahun jika mengakibatkan 2 orang atau lebih yang memberatkan. 4. Pengancaman. Unsur objektif dari pengancaman ini adalah memaksa seseorang untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. Yang kedua, untuk membuat suatu pinjaman, untuk meniadakan suatu piutang, dengan mengancam untuk membuat malu secara lisan atau tertulis atau membuka rahasia. Selanjutnya, unsur subjektif, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ancaman pidana maksimal 4 tahun. 5. Penghancuran dan perusakan barang. Bentuk pokok pasal 406 ayat 1, unsur subjektifnya adalah dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur objektif, perbuatan menghancurkan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ayat 2, objeknya adalah hewan. Ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan denda Rp300.000. Bentuk ringan pasal 407 ayat 1, perbuatan dalam pasal 406 harga kerugian tidak lebih dari 25.000. Ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda sebanyak 60.000. Ayat 2, ketentuan tersebut tidak berlaku jika perbuatan dalam pasal 406 ayat 2 dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk dalam pasal 101 dalam pasalnya yang ternak. Diperberat pasal 408 dan 410. Perbuatan dalam pasal 406 objeknya itu sendiri dalam pasal 406 yaitu bangunan-bangunan, kereta api atau bangunan untuk membendung dan lain-lain. Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, objek pasal 410 suatu gedung atau kapal. Nah, ancaman pidana paling lama 5 tahun. Next. Yang keenam ada penadahan. Penadahan itu sendiri adalah tindakan mengambil keuntungan dari suatu benda berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya berasal dari kejahatan. Nah, unsur objektif penadahan itu sendiri yang pertama membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan suatu barang. Yang ketiga, menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, ataupun menyimpan atau menyembunyikan. Unsur subjektif itu sendiri yang diketahuinya atau patut dapat disayangkannya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Next. Penadahan ringan pada pasal 482, barang siapa yang diperoleh dari hasil kejahatan ringan yang diatur dalam pasal 364, 373, dan 379. Ancaman lama penjara 3 bulan atau denda paling banyak 60.000. Penadahan biasa hanya perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHP, ancaman pidana paling lama 4 tahun, paling banyak untuk denda sebanyak 60.000. Penadahan sebagai kebiasaan. Pasal 481, pindahan tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi berulang-ulang atau telah menjadi mata pencaharian. Ancaman pidana penjara selama 7 tahun dan dicabut haknya pada pasal 35. Next. Sekian dari penjelasan kelompok saya. Jadi jika disimpulkan apa itu kejahatan terhadap benda, kejahatan sendiri memiliki arti perbuatan pidana yang berat ancaman hukuman dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, harta benda sendiri memiliki arti segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan berupa benda. Kejahatan terhadap benda, nah jika diakumulasikan kejahatan terhadap benda itu, harta benda itu memiliki arti suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain dengan melawan hukum. Kejahatan terhadap benda mencakup tentang pencurian, penggelapan, penadahan, pemalsuan, pemerasan, pengancaman, penghancuran, dan pengerusakan.
Sekian dari kelompok saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.